sudah pernah mendengar apa itu MPASI? Iya betul, makanan pendamping ASI. Untuk lebih jelasnya, apakah Ibu sudah mengetahui detail mengenai MPASI? Belum ya Bu, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan MPASI itu sendiri. Oke, untuk MPASI itu sendiri yaitu adalah makanan pendamping ASI yang diberikan pada saat bayi berusia 6 bulan. Namun tetap didampingi oleh ASI sampai dengan bayi usia 24 bulan. Tentunya ASI memenuhi kebutuhan nutrisi bayi hanya sampai 6 bulan, sehingga itu dilanjutkan dengan makanan tambahan ASI untuk lebih menambah nutrisi pada bayi. Tujuan utama diberikannya MPASI itu sendiri adalah untuk memenuhi nutrisi dan zat gizi pada bayi. Nutrisi itu ada dua, yaitu mikronutrien dan makronutrien. Untuk mikronutrien seperti vitamin dan mineral, dan untuk makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak. Dan untuk mikronutrien seperti kalsium, zat gizi, zat besi, seng itu dapat membantu tumbuh kembang otak bayi dan menambah energi pada bayi, menjaga daya tahan tubuh bayi, dan tentunya menambah tumbuh kembang bayi lebih optimal. Di sini juga ada strategi dari MPASI itu sendiri. Yang pertama yaitu tepat waktu, kemudian adekuat, kemudian aman dan higienis, dan yang terakhir diberikan dengan cara yang benar. Untuk tepat waktu di sini ya Bu, dalam artian bayi diberikan MPASI itu pada waktu yang seperti yang tadi saya bicarakan, yaitu pada saat bayi usia 6 bulan. Untuk adekuat sendiri yaitu MPASI yang diberikan pada bayi ini ya Bu mengandung mikronutrien dan makronutrien seperti yang tadi saya jelaskan di awal, begitu ya Bu. Kemudian ada aman dan higienis. Di sini maksud aman dan higienis itu seperti bahan dan pengolahan dari MPASI itu sendiri harus benar dan dengan cara yang higienis ya Bu tentunya. Dan yang terakhir tadi ada diberikan dengan cara yang benar, yaitu dengan diberikannya dengan tepat waktu. Misalkan ketika bayi mulai merasa lapar atau memang sudah jam makannya, begitu ya Bu. Nah, karena bayi Ibu di sini berusia 9 bulan ya Bu sekarang ya. Oke, jadi MPASI yang diberikan itu dengan energi yang dibutuhkan si bayi di usia 9 bulan ini. Energi yang dibutuhkan pada bayi usia segituan tuh biasanya kurang lebih 300 kilokalori, begitu ya Bu. Kemudian untuk bayi di usia 9 bulan ini secara tahap perkembangannya itu bisa dilihat dari ketika bayi mulai merasa lapar, pasti nanti si adiknya tuh bakalan minta makan dengan mengucapkan sepatah dua patah kata. Biasanya bayi di usia segitu tuh udah mulai bisa mengucapkan kata-kata yang mudah seperti meminta makan, mam gitu ya Bu. Kemudian bayinya sudah bisa mulai menggigit tekstur yang lebih keras dari MPASI yang sebelumnya. Jadi untuk tekstur MPASI di usia 9 bulan sekarang ini, si bayi teksturnya lebih dinaikkan ya Bu, agak sedikit lebih kasar agar bayinya bisa mengunyah, bisa merasakan tekstur makanannya, begitu ya Bu. Biasanya untuk frekuensi makannya itu kan diselang-selang ASI begitu ya. Jadi bisa diberikan 1-2 kali per hari. Setiap makan tuh bisa 2-4 gitu. 2-4 sendok gitu. Untuk jumlah makanannya bisa kurang lebih 1 mangkok yang berisi 250 ml. Ya begitu ya Bu. Jadi untuk teksturnya seperti yang tadi saya sampaikan itu agak lebih kasar dari MPASI sebelumnya, karena kalau MPASI yang usia di bawah 9 bulan itu kan masih
sangat halus. Kalau ini berupa cincangan, boleh dikasih makan nasi boleh, tapi nasinya ditim dulu begitu ya Bu. Jadi di sini karena bayinya udah mulai bisa bicara, jadi ibunya harus benar-benar sabar, harus bisa mengerti bayinya lagi lapar atau rewel gimana gitu ya Bu, karena ya usia segini masih lagi usia rewel-rewelnya. Jadi ibu harus bisa mendorong si baby agar mau makan dan gak rewel gitu ya Bu. Ada hal-hal yang harus ibu perhatikan ya dalam memberikan MPASI pada bayi. Mungkin sebelumnya pada konseling di baby mulai ditambahin MPASI udah sempat denger ya Bu. Iya begitu. Jadi di sini saya ulas sedikit aja untuk mengulang ya Bu. Pertama, komposisinya, ingredientsnya untuk MPASI bayi itu harus ada protein seperti yang bisa ditambahin daging, telur, ati, ayam begitu. Kemudian untuk lemak tidak boleh terlalu berlebihan diberikan pada bayi. Untuk minyak atau mentega itu ditambahin untuk menambah kalori pada bayi. Kemudian untuk setiap memberikan MPASI wajib mencuci tangan agar semuanya higienis, dan perabotan makannya juga harus dibersihin setiap hari, setiap mau makan begitu ya Bu. Nah, untuk pemberian madu dan jus itu disarankan ketika bayi sudah berusia 1 tahun ke atas. Jadi, kalau misalkan masih 9 bulan ini belum disarankan ya Bu untuk pemberian jus sama madu. Nah, kemudian kalau bingung nih, misalkan ibu mau beli bubur instan atau bikin makanan homemade. Nah, begitu. Karena di sini si bayi udah berusia 9 bulan, jadi indera pengecapannya tuh udah mulai kerasa, dia tuh udah mulai bisa merasakan variasi makanan yang dia makan gitu. Jadi untuk pembuatan MPASI homemade itu lebih disarankan karena si bayi kan udah mulai bisa merasakan rasa ini, rasa apa gitu ya Bu. Jadi tapi untuk pembelian bubur instan misalkan MPASI komersil, cemilan-cemilan kayak gitu buat bayi juga nggak apa-apa, karena makanan MPASI komersial itu atau instan itu juga baik buat bayi, nggak apa-apa, disarankan juga karena dia tuh mengandung pengawet, tapi pengawet yang aman buat baby. Jadi aman-aman aja boleh gitu. Mau diselang-seling misalkan hari ini homemade atau besok komersil atau siang homemade pagi komersil gitu, nggak apa-apa, bagus. Dan mungkin kalau misalkan pemberian MPASI komersil itu lebih bisa diukur kilokalorinya lebih mudah karena di situ ada keterangannya, sudah ada keterangannya begitu. Kalau misalkan homemade kan harus benar-benar gitu. Kalau di situ kan udah ada keterangannya, ini totalnya berapa kilokalori dalam satu saset atau satu dus itu. Nah, untuk menghitungnya itu sendiri, jadi kan umur 9 bulan ini dibutuhkannya 300 kilokalori. Untuk misalkan kalau ibu beli bubur atau MPASI cemilan komersil itu bisa dihitung kalau untuk 3 kali makan misalnya kan 300 kilokalori, berarti kalau 3 kali makan, 1 kali makannya itu harus mengandung 100 kilokalori begitu ya Bu. Nah, untuk makanan homemade di sini kan udah mulai teksturnya udah mulai lebih kasar ya, jadi ibu bisa bikin nasi tim, kemudian misalkan pakai ati, terus ada sayur wortel, pakai telur juga nggak apa-apa, kemudian pakai seledri itu untuk sayurannya, kemudian dicincang gitu agak halus tapi jangan terlalu halus karena di sini kan si bayi juga harus bisa mulai menggigit ya, jadi harus ada teksturnya begitu. Jadi cukup dicincang-cincang kecil aja gitu ya Bu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan mengenai MPASI usia 9 bulan? Tidak ada. Cukup jelas ya Bu apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir? Oke, kalau begitu.
Ya, segitu saja mungkin pendidikan kesehatan yang bisa saya sampaikan mengenai MPASI untuk bayi ibu yang usia 9 bulan ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sehari-hari. Ya, kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp saya aja, oke? Baik, makasih ya Bu atas perhatiannya. Sehat-sehat bayinya dan ibunya. Keluarga. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.